Inilah sahabat-sahabat Aka yang selama hari ini ingin memojokkan orang yayasan. Orang sekolah ditutup-tutupi. Tidak membedakan antara yayasan dan lembaga pendidikan yayasan. Makanya Aka bilang dulu, video sebelum ini. Nah, saya tanda tanya besar. Kok Pak Wahyu tiba-tiba ingin mengundurkan diri dalam keadaan situasi begini? Hey guys, ketemu lagi dengan Yoris Channel. Sekarang kita ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Kita sedang mengaktifkan akun-akun yang ada di sekolah ya. Menganalisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat Aka, ini sebenarnya momentum tadi ada yang di komentar membahas tentang yayasan, kan seperti itu. Jadi masih banyak atau pura-pura nggak tahu membedakan yayasan dan lembaga pendidikan yayasan. Apakah ini trik-intrik dari awal untuk memojokkan Yosef sehingga ranah sekolah ditutup-tutupi? Kan ini duduk permasalahannya. Padahal membahas kasus Subang ini nggak perlu dipojokkan, nggak perlu di-framing. Misalnya akan membahas ranah sekolah, itu bukan membela Yosef namanya. Pada akhirnya itu sekolah milik Yosef. Yosef juga akan terlibat di sana. Tetapi kita membahasnya tidak boleh memframing. Kan ini duduk permasalahannya bicara yayasan dan lembaga pendidik yayasan itu berbeda. Lihat di undang-undang yayasan gitu. Yayasan dapat mendirikan badan usaha, itu yang dinamakan badan usaha lembaga pendidikan yayasan. Di sini saja sahabat-sahabat Aka tidak memahami itu, bagaimana membahas kasus yang lain gitu. Ini pemahaman Aka kan. Nah, ini mari kita coba dengarkan dulu potongan video ini. Karena Pak Deddy di sini juga ingin bagaimana bisa membuka semua hal tentunya yang dia ketahui, dia lihat, dia alami ya Pak Deddy ya. Seperti itu, terutama terkait persoalan yayasan ya. Karena beliau ini di sini kita semua tahu bahwa beliau ini sebagai bendahara dari yayasan. Nah, jadi Yosef juga mempertanyakan Wahyu. Wahyu itu siapa? Kepala sekolah. Kantornya bukan di Ciseti tapi di Sarang Panjang sana. Jadi antara yayasan dan lembaga pendidikan yayasan itu berbeda. Kantornya berbeda, pemimpinnya berbeda. Kenapa harus dicampur adukan? Contoh, ini wawancara HS dengan Dedi. Sejak kapan Dedi menjadi bendahara yayasan menggantikan Ibu Tuti? Ini kan kekacauan ini sahabat-sahabat Aka membahas kasus Subang ini dari awal sampai sekarang. Bagaimana kita bisa mencerdaskan netizen yang benar-benar ingin cerdas? Kalau hanya disuguhkan cerita-cerita merumpi. Kan ini pemahamannya sahabat-sahabat Aka. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Hey guys, ketemu lagi dengan Yoris Channel. Sekarang kita ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Kita sedang mengaktifkan akun-akun yang ada di sekolah ya. Terus tolongin channel Yoris MPO ya. Bersandiwara seperti mereka, manusia bermuka dua. Sahabat-sahabat Aka, itu potongan video contoh. Kan orang yayasan yaitu ketua pengurus yayasan urus-urus sekolah dengan orang sekolah, yaitu bendahara sekolah, yaitu Dedi. Jadi tidak bisa orang yayasan bicara sekolah bekerja sendiri. Dia harus melibatkan orang sekolah yayasan itu. Jadi bagaimana kita harus membahas orang yayasan? Si orang sekolah saja punya andil di sana. Inilah sahabat-sahabat Aka yang selama hari ini ingin memojokkan orang yayasan. Orang sekolah ditutup-tutupi. Tidak membedakan antara yayasan dan lembaga pendidikan yayasan. Makanya Aka bilang dulu, video sebelum ini, kalau dia masuk ke ranah sekolah dari awal, tentunya dana BOS akan ketahuan. Siapa yang mencairkannya? Tentunya bendahara dengan kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Wahyu. Cukup Wahyu diperiksa, semua akan terang benerang. Lihat fakta dan data di sekolah itu. Kan selama hari ini Wahyu ini dalam tanda kutip ditutup-tutupi. Sampai sekarang. Ini pemahamannya sahabat-sahabat Aka. Yosef sendiri mempertanyakan, ada apa dengan Wahyu? Kenapa dia mau mengundurkan diri?
Kan duduk permasalahannya. Kalau dia bekerja sama dengan Yosef, tentunya Yosef tidak mempertanyakan kenapa dia harus mengundurkan diri. Dengan siapa Wahyu bekerja? Kalau tadi video pengurus yayasan bekerja sama dengan mantan bendahara Dedi urus-urus akun Siplah. Apakah sebelumnya Wahyu bekerja sama dengan Yoris seperti yang terjadi dengan Dedi? Kan ini yang harus dibahas. Data-data itu yang harus dibahas. Ini yang selama hari ini yang akan bilang. Ini kasus dibawa mutar-mutar. Padahal tidak perlu kita main framing, tidak perlu kita memojokkan saksi. Biarkan saja dia mengalir dengan apa adanya. Tanggung jawab, misalnya kepala sekolah, harus dia tanggung jawabkan. Nanti akan terbuka sendiri. Tapi kalau kita memaksakan orang yayasan, inilah hasilnya. Seakan-akan orang sekolah tidak punya tanggung jawab. Tidak bisa. Di dalam dana bos itu, pemerintah menyalurkan keuangan dana bos itu. Kalau tidak ada kepala sekolah dan bendahara, itu tidak bisa cair. Karena dana bos untuk sekolah, bukan untuk yayasan. Sekolahnya ada di mana? Di Serang Panjang. Siapa kepala sekolahnya? Wahyu. Itulah yang dipertanyakan Yosef. Kenapa Wahyu mau mengundurkan diri? Begitu juga di mana yayasannya itu di TKP, siapa pemimpinnya? Yori. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Nah, saya tanda tanya besar. Kok Pak Wahyu tiba-tiba ingin mengundurkan diri dalam keadaan situasi begini? Yang namanya kepala sekolah itu ya terlibat atau tidak terlibat, dia harus tanggung jawab dengan pekerjaannya. Itu yang saya sampaikan. Wahyu, ya pernah nanya pagi-pagi Bu, Wahyu itu ke sekolahnya teh setengah tujuhan Bu, menurut saksi yang ngobrol kan. Dulu juga pada di sini ada Pak Wahyu, ada Kosasi, pertama Kosasi, terus Pak Wahyu ke situ katanya bilang itu. Oh, sekali lagi saya tegaskan ini, saya tidak mau main-main ya. Ini saya tegaskan, harapan saya sekali lagi kepada pelaku untuk diberikan hukuman seberat-beratnya, hukuman mati, itu aja, hukuman mati. Itu mati. Telepon balik sih, telepon balik pakai HP saya, ditelepon, terus kata papa itu ya sambil kita ya bergegas mungkin ya, bergegas takut ada apa-apa tuh, gak tahu firasat gimana, langsung bergegas. Katanya tuh si papa di telepon tuh Amel sama Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sama mama itu udah meninggal. Bapak ditelepon balik sama Ayoris, ada Bapak bilang innalillahi Bapak? Ayoris atau Yanti Bapak? Enggak bilang. Nggak pernah bilang ya Pak ya? Nggak bilang. Oh, sekali lagi saya tegaskan ini, saya tidak mau main-main ya. Ini saya tegaskan, harapan saya sekali lagi kepada pelaku untuk diberikan hukuman seberat-beratnya, hukuman mati, itu aja, hukuman mati, itu hukuman mati. Sahabat Aka, nanti kita lanjutkan lagi. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.